puasa kita bisa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel YouTube Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa ditonton. Bersama saya Muhammad Irwan Lubus. Kali ini sebelum saya memperkenalkan tamu yang telah hadir di studio, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video terbaik dan terbaru dari kami. Yang pasti kami akan terus mengabarkan informasi terbaru dari channel ini, khususnya berkah Ramadan. Pemirsa, saya langsung kenalkan tamu saya. Beliau adalah Ustadz Dr. Kiai Muda Haji Asmar Lambo SSOS SAG MSc MM. Nanti dalam perbincangan kali ini akan membahas terkait dengan THRP, artinya taat hanya ritual puasa. Nah, pemirsa, saya kenalkan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Harus Cerah. lebih baik. Alhamdulillah. Cerah kelihatan. Cerah-cerah. Alhamdulillah. Jadi ini beliau ini pemirsa sekarang ini pulang pergi Makassar Jakarta, karena sekarang ini di TV One lagi ada kegiatan lomba dai tingkat nasional, dan beliau ini sebagai juri dai muda nasional di TV One. Dan setiap hari Minggu kalau tidak salah, Betul. selalu tampil di Damai Damai Indonesia. Nah, ini luar biasa. Sekarang pendakwah utama di TV One, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi IDMI dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin amin ya Allah. Baik pemirsa, saya tanpa harus berlama-lama lagi, saya langsung persilakan Ustaz Kiai Muda Asmar Lambo, taat hanya ritual puasa. Berikut paparannya. Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berada dalam keadaan puasa yang insya Allah makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimuliakan Allah, ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya sebagai ritual belaka, tapi harus menjadi sumber spiritual dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita bermasyarakat kaum muslimin hari ini, banyak yang melaksanakan ibadah hanya sekedar ritual saja, sehingga tujuan daripada ibadahnya itu, output daripada ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita merujuk daripada sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ini kan beribadah bukan tujuannya untuk hitung-hitung pahala. Betul. Ya, seperti yang kita lakukan mungkin kalau kita puasa Ramadan sekian pahalanya, tarawih malam sekian pahalanya, kemudian kita sholat berjamaah sekian rakaat sekian pahalanya. Dengan niat hitung-hitungan pahala ini justru akan melemahkan ibadah kita sendiri. Disebabkan karena kita hitung-hitungan dengan Allah, keluar daripada konsep niat awal. Nah, padahal niat awal kita setiap melaksanakan ibadah itu kan tujuannya karena Allah. Kita niat umpamanya sholat duhur, usalli fardad duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Selalu kita akhiri dengan lillahi ta'ala. Wudu kita, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Puasa kita, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi semua outputnya adalah karena mencari ridho Allah, bukan lil pahala. Bukan lil pahala, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama salaf ketika akan melaksanakan suatu ibadah, memang tidak ada dalam teks hadis, tapi ini namanya mauquf fil qalbi liniyatin amalin soleh. Itu bagaimana kita menanamkan dalam hati sebelum kita berniat melaksanakan suatu amal soleh. Nah, apa kalimat itu? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Hanya engkau Tuhan sebagai harapanku, ridhomu adalah tujuanku. Artinya apa? Setiap kita melaksanakan ibadah ini, harus yang menjadi output tujuan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pahala. Ya. Dan apa tanda-tandanya orang yang beribadah hanya mencari pahala? Itu sangat jelas. Di Ramadan itu luar biasa dia semangat ibadahnya. Tapi selesai Ramadan, waduh, hilang di masjid.
Kalau di dalam Ramadan dia rajin sedekah, selesai Ramadan, waduh kedekut, istilah orang Bugis, maseke, ya kan begitu. Waduh, kenapa terjadi kiri begini ketika selesai Ramadan? Disebabkan karena mereka menganggap bahwa di luar Ramadan itu, di dalam Ramadan itu pahala itu sangat besar. Tapi kalau di luar Ramadan pahalanya sedikit. Sholat berjamaah atau ketaatan, sholat 5 waktu itu rajinnya luar biasa. Kita bisa melihat di tengah masyarakat kita, kalau sholat subuh, Masya Allah, sholat subuhnya full. Kalau Ramadan, selesai Ramadan hilang dari masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Ramadan itu sumber pahala luar Ramadan. Padahal ketaatan itu sepanjang hayat, sepanjang kita hidup, harus senantiasa taat kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya sampaikan dalam beberapa majelis bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan penyebab pahala itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi pahala itu bukan penyebab masuknya kita ke dalam surga. Begitu juga dosa bukan penyebab masuknya kita ke neraka. Iya. Kenapa? Karena dosa ini meskipun banyak, kata Nabi, meskipun banyak, ya kepastian bagi setiap anak Adam. Pak Irwan, ya. Betul. Sudah kepastian. Dikatakan dalam satu hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Jadi dosa itu kepastian bagi kita. Itu Nabi yang memberi label itu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa. Jadi orang berdosa itu ada yang baik. Siapa mereka? At-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang masuk surga itu bukan karena dosa, tapi karena dia meninggal sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga juga bukan karena pahala. Ya, pemirsa dimuliakan Allah, bukan karena pahala. Betapa banyak orang yang memiliki pahala-pahala yang banyak, tapi karena Allah tidak ridho, dia masuk ke neraka. Seperti yang biasa kita baca di dalam kitab Al-Hikam, kisah daripada Abu Yazid Al-Bustami, memiliki sahabat yang ahli tahajud, 40 rakaat setiap malam dia tahajudnya. Tapi di akhir hayatnya muncul perasaan, di setiap malamnya dia buat syair. Kiri dan kananku tidak ada yang terbangun qiyam untuk melaksanakan sholat malam, sedangkan diriku dari umur kecil sampai saat ini istiqamah diriku mendirikan sholat lain. Kemudian datang malaikat maut mencabut nyawanya, dengan sebab itu dia meninggal dunia. Maka Abu Yazid Al-Bustami dimimpikan oleh Allah bahwa sahabatmu yang meninggal itu memang dia ahli ibadah, tapi Allah tidak suka dengannya, maka dia adalah orang yang merugi di akhirat. Artinya apa? Kita bisa melihat ini adalah seorang sahabat. Abu Yazid Al-Bustami memiliki pahala yang begitu banyak, ibadah yang begitu banyak, akan tetapi Allah benci kepada dia. Jadi ini yang perlu menjadi kekhawatiran bagi kita. Jangan sampai kita ini terlalu banyak mengejar pahala, karena kita mencari surga dengan pahala itu. Padahal surga itu disiapkan untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hadid dikatakan, wa fil akhirati adzabun syadidu wa magfiratun minallahi wa ridwana. Di akhirat nanti itu azabun syadid, ada azab yang sangat pedih. Akan tetapi keselamatan ada dua. Pertama, wa magfiratun minallah, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya dia banyak dosa, akan tetapi sebelum meninggalnya dapat ampunan. Yang kedua, wa ridwana, dia dapat ridhonya Allah. Ini dua yang selamat di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan pemirsa semuanya dan kita semua yang hadir, termasuk saya pribadi, Pak Irwan, kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan petunjuk untuk senantiasa beribadah bukan hitung-hitungan pahala, tapi kita beribadah memang mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari istilahnya kita ini hanya THR, THRP. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu taat hanya karena hanya ritual saja, tidak membentuk spiritual. Iya. Karena kalau kita mengkaji tentang terminologi bahasa, ritual itu adalah sebuah amalan fisikal, amalan jasadiyah, amalan badan, zahir. Sedang artinya setiap Ramadan kita puasa, setiap Ramadan kita puasa, kita sholat, kita keluarkan zakat, kita beribadah, itu hanya sekedar ritual saja. Tapi isi daripada ritual itu harus membentuk spiritual, di mana setiap ibadah kita itu ada outputnya, yaitu menciptakan hati yang suci,
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di mana hati kita terbentuk menjadi orang yang beruntung karena kesucian hati, wa qad khaba man dassaha, kita akan jadi rugi kalau hati kita ini kotor. Dan output daripada ibadah, tujuan daripada ibadah, ritual harus membentuk spiritual, kesucian batin. Kita keluarkan zakat, bagaimana zakat ini menjadi kepedulian kepada sesama, batin kita jadi bersih. Kita sholat tahajud, bagaimana kita ini mensucikan, menjernihkan pikiran, menjernihkan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya agar batin kita menjadi bersih. Ya, jadi membentuk spiritual, bukan hanya sekedar ritual belaka. Kalau hanya sekedar ritual belaka, ini nanti akan menciptakan kelemahan diri kita sendiri. Ya, di mana pada saat kita mungkin dikena musibah, kena suatu masalah, udah nggak sholat lagi. Ya, udah nggak sholat lagi. Kenapa? Hanya sekedar ritual saja. Tidak membentuk spiritual di dalam. Jadi puasa ini adalah amalan yang memang di dalam Al-Quran itu dikatakan la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Bukan tujuan untuk lapar-lapar saja. Sampai-sampai Nabi katakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ya, illal ju' wal 'atash, kecuali hanya dia lapar dan haus. Kenapa mereka hanya dapat lapar dan haus? Karena puasanya itu tidak menjadikan dia spiritualnya hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang menimpa umat kali ini. Banyak yang kuat menahan lapar, banyak kuat menahan haus, tapi mereka tidak kuat bagaimana spiritualnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana spiritualnya dia mampu mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya menimpa kaum awam saja, termasuk di kalangan ustadz-ustadz kita. Iya, banyak yang menimpa hal-hal yang seperti ini, yang mungkin setiap hari berdakwah di hadapan masyarakat, memberikan penyuluhan kebaikan kepada masyarakat, tapi mereka sendiri lupa bagaimana mensucikan batinnya. Kadang-kadang ustadz ini kan kalau berbeda pendapat kadang bertikai. Iya, ini kan masalah spiritual yang masalah. Ritual jalan, mereka secara ritual ibadahnya lancar. Ya, tapi karena spiritualnya tidak hidup, akhirnya mereka kadang-kadang gontok-gontokan sesama ustadz, kapling-kapling jadwal dan lain sebagainya. Kan ini masalah ini. Sampai pasang tarif kiri kanan, dibandingkan antara masjid satu dengan masjid yang satu. Kenapa? Karena ini ibadah hanya sekedar ritual belaka saja. Akhirnya terjadi seperti ini. Dan sering saya katakan bahwa sebenarnya kalau ustadz itu berbeda pendapat, itu sebenarnya jarang bermasalah. Yang masalah itu kalau ustadznya beda pendapatan. Ini yang banyak bermasalah. Akhirnya kenapa terjadi hal begitu? Karena spiritual yang bermasalah. Ya, kita hanya beribadah, terutama di bulan Ramadan ini, yang kita istilahkan tadi THRP. Di mana kita ini hanya taat, sekedar hanya ritual puasa saja. Karena kita sedang puasa, ya kita rajin ibadah, kita rajin sholat, takut marah-marah. Kenapa? Takut kehilangan pahala puasa. Tapi selesai Ramadan marahnya memuncak, kikirnya datang, sholatnya malas, ngajinya nggak pernah buka Quran lagi. Kenapa? Karena hanya sekedar ritual puasa saja. Karena bulan puasa dia hidupkan ritual-ritual. Maka dari itu tidak ada yang lain daripada tujuan puasa itu kecuali yang pertama adalah pengampunan dosa. Nah, dikatakan di dalam satu hadis itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan dapat ampunan dari setiap dosa-dosanya. Kemudian dikatakan tujuan kedua dalam Al-Quran yang sering kita baca tentang puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa yang kedua adalah bagaimana membentuk pribadi takwa. Pribadi takwa ini bukan hanya saat bulan Ramadan, bukan hanya sekedar saat kita puasa, tapi pribadi takwa, outputnya puasa kita betul-betul kita dapatkan selesai bulan suci Ramadan. Kita jadi orang yang taat,
amalan amalia Ramadan kita kembali kita laksanakan meskipun bukan di bulan suci Ramadan. Yang dulunya mungkin pada bulan puasa dia tidak ingin marah-marah, di luar bulan Ramadan mereka sudah mengekang dirinya dari kemarahan. Yang di bulan Ramadan dia takut makan makanan yang haram, di luar bulan Ramadan insya Allah dia takut untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bekas daripada puasanya membentuk pribadi takwa. Kenapa? Karena sudah ada gambar yang dia dapatkan, sudah ada cermin yang dia dapatkan daripada aplikasi puasa yang sudah dilakukan. Nah, ini penting ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul mencetak kita sebagai hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mendapatkan predikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, sehingga kita ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saya kira seperti itu. Luar biasa Ustadz Kiai Muda Haji Asmar Lambo, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Daim Indonesia Asia Tenggara, memaparkan THRP, taat hanya ritual puasa. Menarik Ustadz, tadi satu yang menjadi stressing adalah fenomena soal sholat subuh. Iya. Di bulan Ramadan ini tumpah di masjid. Tumpah. Tapi setelah keluar dari Ramadan, ada 2-3 bahkan biasa 2 saja. Imam sama tukang azan. Betul. Jadi saya mau ingin kita berikan pencerahan bagaimana sih supaya kita bisa membangkitkan semangat atau jiwa warga kita, jamaah kita, masyarakat kita, agar ibadahnya itu tidak hanya sekedar taat saja saat puasa saja, tapi taat secara totalitas panjang masa hidup. Gimana itu Ustaz? Betul. Ya. Nah, jadi pemirsa Pak Irwan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar masyarakat kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar ritual puasa saja ibadahnya, artinya hanya di bulan Ramadan saja mereka taat, terutama di sholat subuhnya sebagai gambaran tumpah ruah di masjid kalau Ramadan, tapi selesai Ramadan 2-3 saja. Hanya yang azan dan yang jadi imam. Itu pun yang jadi imam itu kadang-kadang yang sudah lapuk. Atau kan azan itu seperti strong mic gitu. Kalau yang muda-muda yang sering azan di Ramadan udah hilang. Kenapa? Karena ini hanya sebatas ritual-ritual saja kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka bagaimana solusinya? Yang pertama harus kita menanamkan dalam hati kita bahwa tujuan ibadah kita itu bukan mengejar pahala, tapi mengejar ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, Allah akan mudahkan hidup kita. Kalau Allah ridho, Allah akan berikan pahala yang banyak kepada kita. Kalau Allah ridho, Allah akan buat rezeki kita jadi berkah. Kalau Allah ridho, matinya kita insya Allah mati husnul khatimah. Kalau Allah ridho, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pertama menjaga niat kita. Innamal a'malu binniyat, di mana niat kita itu harus jelas bahwa tujuan kita adalah ilallah, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentu lingkungan kita harus memberikan pencerahan, terutama di tengah ustadz-ustadz kita harus memberikan pencerahan bahwa kita ini bukan beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi output daripada ibadah kita itu di luar bulan Ramadan itu terbawa. Ini ustadz-ustadz kita, para dai-dai kita, para penceramah-penceramah kita itu harus menjadikan sebagai balik, sebagai penyampai, sebagai dakwah kepada masyarakat kita bahwa tujuan daripada ibadah itu bukan kita hanya semangat teh ayam istilahnya, hanya semangat di bulan Ramadan saja, panas-panas teh ayam saja. Selesai Ramadan itu sudah bosan ibadahnya, bukan itu yang menjadi tujuan, dan itu harus didakwakan terus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, di mana kita ini dituntut untuk selalu memberikan nasihat karena itu akan memberi manfaat. Itu yang harus kita nasihatkan. Kemudian yang ketiga, masyarakat kita ini agar senantiasa menjadikan ibadah ini sepanjang hayat, sepanjang hidupnya, ia harus banyak-banyak mengingat yang disebut dengan kematian. Zikrul maut. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian kita akan selalu terpacu untuk terus meningkatkan ibadah. Karena kita selalu mengingat bahwa bagaimana kalau ini adalah ibadah terakhir saya, bagaimana kalau Ramadan ini Ramadan terakhir saya, bagaimana kalau selesai Ramadan saya meninggal dunia, bagaimana kalau selesai duhur ini adalah duhur terakhir saya.
dia dapat asar. Bagaimana kalau ini asar terakhir saya? Insya Allah, kalau kematian itu selalu menjadi ingatan kita, insya Allah akan selalu memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira seperti itu. Menarik Ustaz, ada lagi satu fenomena ini terjadi, sebenarnya dulu pernah juga ada sih, tapi jarang. Nah sekarang ini dalam 5 tahun terakhir, kadang itu selalu terjadi. Ada beberapa masjid, hanya karena untuk mengundang jamaah banyak, dia siapkan hadiah umrah, supaya orang jamaah datang. Ya mungkin saya mau ingin perjelas ke Ustadz ini, bagaimana Ustadz memandang ini. Apakah ibaratnya orang yang datang mengejar hadiah umrah itu memang lillahi ta'ala, ataukah lillahi hadiah? Iya, hadiah ya. Hadiah. Masya Allah. Jadi ada satu fenomena di tengah masyarakat kita yang mungkin pernah terjadi, menyediakan satu hadiah yang kemungkinan seperti hadiah umroh, ya yang datang sholat berjamaah berturut-turut, umpamanya dalam waktu yang ditentukan. Ya. Saya kira memberikan hadiah atau memberikan sebuah door prize kepada orang yang melaksanakan suatu kebaikan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Cuma ketika ini menjadi sebuah tujuan ibadah, wah ini justru mengundang masyarakat kita menjadi syirik. Syirik. Kenapa syirik? Mereka beribadah bukan tujuan karena Allah. Cuma yang lebih parah di sini, yang menjadi media kesyirikan orang. Ini ya, menyediakan hadiah tanpa memberikan penjelasan bahwa ini hadiah bukan hanya bertujuan agar Bapak rajin sholat, rajin hanya untuk belajar ini ke masjid saya, tapi ini semata-mata saya berikan untuk amal saya bersedekah mengumrahkan yang rajin sholat. Itu aja jadi masalah. Yang penting harus bisa memberikan pencerahan. Jangan sampai masyarakat kita ini jadikan mereka semakin bodoh. Kenapa mereka semakin bodoh? Karena mereka beribadah bukan menyembah Tuhan, tapi hanya karena mengejar ingin berangkat umroh. Kelihatannya bukan lagi lillahi ta'ala. Mereka sudah lihadiah. Nah, jadi mungkin memang untuk memberikan hukum, orang yang memberi hadiah saya kira boleh-boleh saja. Cuma memang di situ ada garis bawahnya. Di mana harus ada pencerahan, jangan sampai masyarakat kita ini menjadi bodoh gara-gara kita. Bahkan bisa tembus menjadi syirik, di mana mereka menyembah bukan tujuan karena Allah, tapi tujuan karena ingin mencari hadiah. Saya kira seperti itu. Luar biasa Ustaz. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Dai Muda Indonesia Asia Tenggara Kiai Muda Asmar Lampung. Luar biasa tadi paparannya terkait dengan THR, taat hanya ritual puasa. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita sebenarnya pemirsa dimanapun Anda berada. Karena sebenarnya ibadah itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi menjadi kewajiban kita sepanjang masa. Oleh karena itu, ayo kita isi Ramadan dengan seluruh amal-amal kebaikan, dan itu berlanjut ke 11 bulan berikutnya. Dengan demikian maka amalan itu akan terus mengalir. Karena menurut Ustaz tadi, penyebab masuk surga bukan karena banyaknya pahala, dan penyebabnya orang masuk neraka bukan karena sedikit pahalanya. Tapi karena ridho Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira itulah bincang saya dengan Ustaz Kiai Muda Asmar Lampung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya Irwan Lupus dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.